Saya tergolong orang yang nakal ya, bukan jahat. Beda ya nakal sama jahat ya. Sebenarnya saya nol, nggak tahu di dalam kehidupan perkebunan kelapa sawit itu seperti apa. Jadi untuk generasi-generasi sekarang ini yang memang dia sudah tahu perkebunan kelapa sawit, seharusnya dia itu lebih menang daripada saya. Ngurusin orang selingkuh itu urusan kita. Begitu perhatiannya sama tim-tim di lapangan itu bahwa mereka kalian kerja dari pagi sampai malam capek kan gitu kan, 5 tahun 10 tahun nggak tahu 20 tahun kan gitu kan. Kalian investasi selama kalian bekerja, ada yang kalian tunggu gitu. Oke, ajar nih ya. Oke. Halo, selamat datang teman-teman semuanya. Selamat pagi dan kami mengucapkan selamat datang di podcast edisi perdana kita. Kita akan banyak berbincang dan mengundang narasumber yang inspiratif, yang berpengalaman, terutama dan khususnya di dunia perkebunan sawit. Berbagi cerita tentang dinamika yang terjadi, yang pernah mereka alami selama menghandle ribuan karyawan, ribuan hektar perkebunan sawit. Untuk itu saya, Roni Wirayuda, tidak sendiri. Saya juga ditemani oleh rekan saya yang juga luar biasa, Bapak Khodri Zulharman. Halo Pak Khodri. Halo Pak Roni, Ya, gimana kabarnya Pak? Sehat-sehat. Bapak gimana kabarnya? Agak fresh nih Pak. Siap ditacap tadi Pak. Jadi agak kelihatan putih sedikit lah gitu Pak. Jadi Bapak auranya keluar. Aura keluar Pak. Iya. Aura positif tapi kan Pak. Iya loh. Positif. Tapi biar semangat kita sapa dulu nih. Oke, iya. Oke. Semangat pagi. Pagi. Wah, ini Semangat nih Pak. pagi terus. Kalau di kebun kayak gitu ya salamnya. Iya, salamnya semangat pagi Pak. Iya. Jadi kalau walaupun kita dalam kondisi waktu siang, malam pun tetap semangatnya harus pagi Pak. Pagi terus ya. Iya. Iya. Ya, jadi teman-teman, ini podcast kita ini terselenggara dengan sangat baik. Seperti teman-teman lihat, ini di full support dan full endorse dari PT Fapagri Tbk. Wah, terima kasih FAP Agri. Ya, terima kasih. Teman-teman, PT Fapagri Tbk atau yang disebut FAPA merupakan salah satu perusahaan perkebunan sawit terbesar yang beroperasi di Kalimantan Utara, di Kalimantan Timur, dan juga Riau. PT Fapagri berkomitmen terus untuk tumbuh dan berkembang memproduksi minyak sawit berkelanjutan. Oke. Pak Khodri. Ya, gimana Pak? Ini bintang tamu kita, ini edisi perdana ini luar biasa. Luar biasa, susah betul cari waktunya mendatangkan beliau untuk bisa duduk perdana bersama kita. Kita sangat terhormat nih bisa menghadirkan beliau. Siapa dia, Pak Khodri? Ya, ini narasumber kita ini Pak, ya cocok lah untuk perdana kita kali ini ya Pak, Pak Roni. Jadi sosok beliau ini udah sangat teruji lah Pak. Ya, teruji di darat, laut, udara pun sudah sangat teruji dia Pak. Segala medan. Pokoknya segala medan, Bogor, Bandung, Papua, udah paling mantap ini Pak. Iya. Teman-teman, ini adalah narasumber kita, seorang direktur plantation dari PT Fapagri. Kita sambut Bapak Ali Imran. Saya Ali Imran, Plantation Director PT FAP Agri Tbk. Saya memulai karir di industri kelapa sawit sebagai seorang asisten updrilling. 17 tahun lebih perjalanan karir saya lalui untuk kemudian saya berada di titik sekarang, memimpin operasional perusahaan kelapa sawit hingga saat ini. Kesibukan saya bekerja dengan mobilitas yang tinggi. Keluar kota untuk kunjungan perkebunan menuntut saya untuk selalu fit. Untuk itu, saya selalu menyempatkan diri meluangkan waktu untuk berolahraga. Menjadi seorang yang sukses membutuhkan dedikasi dan kerja keras yang tinggi. To be a leader is to be a coach. Ya. Apa kabar Pak?
Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Iya. stay strong and stay healthy. Jadi stay strong and healthy. Iya. Iya. Jadi Pak Rudi cuman kayak Pak DP ini kayak makin hari makin fresh nih Pak. Iya. Kalau istilah sekarang makin glowing nih Pak. Iya, meskipun lapangan tapi Pokoknya perawatan tetap terjaga. Harus, Terjaga, harus, iya, harus iya, glowing Pak. terus. Iya. Iya, betul. Ya. Pak Ali, ini teman-teman semua sesuai dengan nama podcast kita Fill the Cup. Jadi kita mengosongkan cup kita, wawasan kita untuk menerima hal yang baru dari narasumber kita. Kita isi nih dalam waktu 1 jam ke depan dengan obrolan-obrolan seru. Nah, jadi kita isi Pak Godri. Tapi harus kosong dulu ya Pak. Harus kosong. Memang Nggak bener, lagi diisi. Jadi kosong saya ini, Pak. biar optimal. Hah? Lagi kosong juga sih ini emang nih. Kebetulan nih Pak. Baru Harus tanggal- isi. Baru tanggal berapa Bapak udah kosong? Saya pikirannya Pak. Biar Oke. nanti nerimanya masuk. Wah, maksimal ya. Maksimal. Iya. Jadi kita isi. Isi, Pak, ya? Iya, Saya kita ambil mau dulu isi. nih, Pak. Ya. Izin Pak DP. Silakan Pak Kodri. Nah ini Iya. nih. Iya. Ini air bukan seberang air nih Pak. Air kenapa ini? spesial. Spesial. Ini langsung kita ambil dari mata air di Nunukan sana. Oh, dari Namanya mana? Bukit Mayau. Wah. Pakai doa-doa juga lah. Wah pokoknya jompi-jompi Pak. Iya. Biar makin masuk dia. Iya. Coba ini kayak Pak Roni, Pak DP suka yang bening-bening pula nih Pak. Iya, jadi mohon maaf ini. Sehat. Oh, putih. sehat. Iya, Enggak berwarna nih Pak Ali Iya. ini ya. Iya. Nanti sore aja yang agak berwarna kita ya. Ya, buka dulu tuh. Oh, Pak iya, Gondri. siap. Biar kita isi Pak Gondri. Nah, Wah langsung penuh nih Pak. ya. Ya, Oke. diminum ya Pak Kodri, Pak Roni. Silakan. Ya, kita minum. Ini saya letak dulu Pak ya. Jadi teman-teman, let's fill the cup because I know. You know. Iya. Oke, Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Ini udah meluangkan waktu di edisi perdana, edisi pertama. Jadi kita sangat hormat ya, Iya. sangat bangga Betul. bisa duduk berbincang dengan Pak Ali. Nah, sebelum itu Pak Ali, ini kan banyak nih teman-teman nih yang udah masuk juga nih tanya-tanya ke kita nih. Luar biasa nih tamu edisi perdana kalian ini. Pak Ali Imran nih. Biasa Heboh, aja heboh, Pak Roni. Luar biasa. Ini kata netizen, Pak. Iya. Masuk Jadi- Pak, WA dari mana-mana Mas. Iya. Oh, ini kan ada podcast sih dari Kapan tayangnya Kapan gitu. tayang? Cepat ini idola saya ini gitu. Kalau itu Iya. kalau itu luar biasa. Nah, luar biasa Pak. Iya. Jadi Pak teman-teman Kodri ini terlalu lebay ya. Nggak benar Pak. Jadi teman-teman saya di Kalbar itu aja tahu Pak. Iya. Oh ini kan dulu pernah di Kalbar ya Pak. Ya, jadi pernah di Kalbar. Oh, Iya. gimana kapan-kapan? Iya. Mana link-link? Oh, sabar. Tunggu tanggal mainnya. Ya, nah jadi banyak orang yang mengenal Pak Ali Imran mungkin ya. Iya. Ini dari sisi profesionalnya. Tuh. Nah, tapi kita juga ini mau diskusiin Pak Ali Imran ini mau cari tahu dari sisi personalnya. Nah, Intim ya Pak. Yang harus mendalam. lebih intim. Nah, jadi Pak Ali boleh cerita sedikit nggak? Bapak itu lahir di mana? Terus masa kecil Bapak seperti apa? Gimana Pak Ali? Iya. Ya, saya lahir di Medan, Pak Roni. Di lahir 84. Jadi mulai dari lahir sampai dengan saya SMA itu saya besar di Medan. Oke. Jadi rumah saya itu saya besar lama di Medan Johor Pak Roni kalau Bapak tahu. Iya. Ya, jadi ibu saya orang Melayu. Orang Melayu. Jadi Bapak orang Medan, tapi tak bermarga. Iya. Ibu saya orang Melayu, ayah saya orang Minang, saya orang Ngaring lah kira-kira. Iya, Tapi yang pasti Pak Roni, ya, saya sudah besar di Medan dengan suasana kehidupan yang ada di Sumatera Utara itu. Iya. Saya merasa saya sudah berdarah Batak. Oke. Gitu. Meskipun Medan itu tidak selalu Batak ya. Iya. Tapi identik karena orang-orang Batak itu punya satu determinasi yang tinggi tuh. Bapak orang mana Pak? Kok saya kan baru Pak. Kan Melayu baru. juga sih Pak DP. Ya. Jadi kalau ditarik-tarik juga, kalau ibu saya itu ada juga ke Minang-Minangnya juga ada dikit. Ada, Pak. Kalau Pak Roni?
Kalau Namanya saya apa? lebih campur-campur lagi. Campur-campur. Ya, tapi Kayak saya Melayu juga. Saya lahir di Medan. Saya kira Bapak orang kayak ke Arab-Araban nih Pak. Iya. Saya kira gitu. Oh, Iya. enggak ada Pak ya Bapak Arab enggak deh. Nanti Arab cemas. Bapak orang yang ke 2045 itu yang ngomong begitu. Oh, Ya. gitu. Jadi nanti ada cerita lucu di situ. Oke, siap. Pak Ali, Bapak sakit sibuk nih. Bisa ceritakan nggak Pak? Bapak dalam 1 bulan itu berapa hari Bapak di Jakarta nih Pak? Iya. Ya, memang saat ini Papa itu ada 80.000 hektar, Pak Roni. Jadi ada 3 region lah Oke. yang harus saya kunjungi. Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, sama Riau. Jadi memang ini saya harus manajemen waktu saya juga harus bagus. Setiap kunjungan itu bisa habis waktu 2-3 minggu lah. Jadi 2-3 minggu visit Kalimantan Utara, lanjut lagi Jakarta, lanjut lagi, begitu seterusnya. Ya. Nanti kita tanya nih. Ini jadi satu bulan ini beliau nih bisa 3 minggu tuh tidak bertemu anak dan istri. Iya Pak. Keliling terus. Nanti kita akan tanya ke beliau apa sih yang dikerjakan di sana. Gitu ya. Nah, Pak Ali, Bapak masa sekolah berarti SD, TK, SD Bapak di Medan juga? Ya. Oh. Ya, di Medan. Di Medan semua. Terakhir saya SMA itu di SMU Negeri 1 Medan. Oh. Disitulah terakhir saya tinggal di Medan. Oke. Jadi SMU 1 Ya. Negeri Medan. Pak, bisa gambarin nggak waktu SMA itu ada satu angkatan tuh ada berapa orang? Ya, kita itu satu angkatan itu kurang lebih sekitar 500-an orang ya kayaknya ya Pak Ron ya. Jadi kita satu kelas itu bisa 50-an orang. Jadi kita ada 12 kelas waktu itu. Jadi ya cukup banyak sih angkatan kita itu. Jadi 12 kelas sampai 50 berarti kurang lebih 600-an Ya, orang. kurang lebih sekitar 600 lah, saya lupa berapa total angkatan kita. Kenapa pilih SMA 1? Itu SMA unggulan itu? Waktu itu kan sebenarnya kan sistemnya kan rayonisasi kan. Rayonisasi. Oke. Jadi waktu itu seingat saya itu kita berdasarkan NEM ya. Saya udah lupa berdasarkan NEM lah kira-kira. Ya, kita dapatnya di sana. Oh, oke. Jadi 500 Pak Ali salah satu dari 600-an orang dalam satu angkatan. Satu angkatan loh Pak. Yes. Satu angkatan kan. Dia kan ada 3 jenjang kelas. Ini satu angkatan. Berarti satu angkatan. Iya. Bapak berarti masuk tahun berapa tuh Pak? Tahun Saya lulusnya SMA itu 2002, berarti 99. masuknya Masuk SMA 99. 99. Iya. Oke, lulusnya 2002. Dua. Oke. Jadi kalau Bapak refleksi sedikit, ini SMA ini ternyata sosok Ali Imran tuh seperti apa Pak SMA? Apa kejahatan dan kenakalan yang pernah Bapak? Iya. Ya, kalau ingat masa SMA memang menarik ya Pak Ron ya. Gitu. Saya tergolong orang yang nakal ya, bukan jahat. Beda ya nakal sama jahat ya. Oke. Yang pasti saya tidak narkoba. Ya, itu jahat. Itu Ya, jahat. jahat. Kriminal lah Pak. Iya. Kriminal. Saya lebih ke nakal. Nakal itu ya sering terlambat pulang, terus sering berkelahi. Berkelahi? Tawuran atau gimana tuh? Oh enggak. Ya berteman, bermain gitu. Ya karena ego, ya berkelahi. Ya, gitu-gitu. Senggol bacok lah ya Pak. Senggol. Nah, kan gitu. Senggol bacok gitu. Iya. Agak sumbu pendek. Oh iya. Jadi ya itu aja kenakalannya gitu ya. Tuh. Oh, jadi SMA Bapak berapa orang pacar Bapak nih?
Pacar. Dengan ganteng seperti ini. Oh, iya. Pacar ya. Nggak ada. Nggak ada. Masa sih, Pak? Iya, serius. Berarti Bapak lebih fokus Atau sekarang atau pacar. kita cut dulu nih, Bapak baru. Nggak usah. kalau orang kan fokus belajar nih Pak. Biar jadi nggak pacar, Enggak, kita yang fokus pasti- belajar. Ya pasti nggak ada pacar lah, nggak pacar. Ah. Kalau dulu ya kayaknya cinta-cinta monyet ya, cinta-cinta monyet. Kok cantik dia ya? Kayaknya aku suka deh kan gitu kan, cuma gitu aja. Gitu aja. Nggak ada move lebih lanjut. Nggak ada, nggak ada. Ya kan itu tadi Pak, masih sibuk. Ya. Ini kan Tapi pacar nggak ada. nggak ada. Pengagum rahasia. Wah itu Itu banyak. masih gelap. Nanti ini waktu tayang nih, ini bisa muncul nih komen-komen. Komen-komen. Wah, Ali Imran, wah, I love you, gitu. Ya. Jadi, Pak Ali, waktu masa SMA itu Bapak jurusan apa, Pak? Saya jurusan IPA. Dulu kan cuma IPA sama IPS aja. Benar. Iya. Masih IPA dan IPS saja ya. IPA. Ah. Kenapa IPA ya? Ya saya lebih suka hitung-hitungan aja. Oh. Iya. Nggak suka yang sosial-sosial gitu. Langsung nembak Pak. Yang sosial-sosial ya kan berarti IPS kan Pak. ini tidak ada tendensi apa-apa. Nanti Nggak kita tanya. ada. Ya maksudnya gimana? Pendapat pribadi. Iya. Iya, Pak. Lebih suka ya hitung-hitungan, Hitung-hitungan. eksakta. Ya. Nah, pasti-pasti aja, Kodri. Iya, Jadi betul, Pak. kalau nggak pasti geser dulu. Saya- Nah, gitu. Jadi apa namanya? Masuk jurusan IPA, nggak ada kelas inti, kelas reguler nggak ada. Nggak ada sih, kita sama aja waktu itu 12 kelas ya hampir sama aja membaur aja. Nggak ada. Dulu nggak ada sih. Ya, sekarang aja yang banyak akselerasi dan lain-lain. Iya, Ya, benar. belum ada sih. Oh, ya. Nah, Pak Ali, sewaktu momen-momen ketika mau selesai SMA tuh, galau juga nggak tuh? Galau kuliah di mana? Nah, Bapak mau masa-masa itu seperti apa tuh, Pak? Pasti ya. Yang pasti saya itu memang ada satu hal yang memang saya sudah mencita-citakan lah sebenarnya. Karena kan orang tua saya itu kan pekerjaannya nakoda. Oh, Jadi antar minyak kan gitu kan. Jadi nakoda juragan kapal minyak atau Pekerja. pekerja. Kalau Ya, boleh tahu karyawan. di mana, Pak? Di Sumatera Utara. Ya, maksudnya di Dia industri bawa perusahaan. dia bawa minyak, ya di Pertamina. Oh. Ya di Pertamina. Jadi saya waktu itu memang ya, aduh, ini agak tertarik nih yang berkaitan dengan pertambangan. Kan gitu kan. Ya, jadi yang terlintas di pikiran itu hanya itu saja kan gitu kan. Di sini aja lah. Kepengen kerja di sini gitu. Oh, jadi melihat sosok sang ayah yang menginspirasi. Yes. Iya. Enak betul kerja di Pertamina. Kira-kira gitu, Pak. Ya. Oh, jadi, nah itu berlanjut itu akhirnya Bapak setelah SMA itu strateginya bagaimana untuk ke situ tuh? Ya waktu itu kan selesai saya 2002 itu kan saya coba berpikir saya akan keluar gitu. Keluar dari kampung halaman lah gitu kan. Kenapa? Karena memang saya berpikir bahwa saya harus lebih mandiri gitu. Gitu. Makanya saya memilih ke Bandung sebagai kuliah saya, tempat kuliah saya gitu. Bandung. Saya kalau udah Bandung ini Pak, bawaannya udah tapi ini istri saya nggak nonton nih kan dia. Ya. Mojang-mojang Bandung nih Pak. Ini Bandung ini penuh misteri nih. Kenapa ke Bandung, Pak Ali? Yang pasti yang ada di pikiran saya itu bahwa Bandung itu cakep-cakep ya katanya. Sudah diduga. Ya. Dan juga sebenarnya teman ya. Teman informasi kemana ini, iya ada yang mau ke Bandung juga gini-gini kan gitu kan. Ya itu tetap ada komunikasi sama teman-teman juga. Pak Ali, kalau boleh sharing nih ke kita, Bapak dulu mengidolakan siapa Pak sewaktu kecil? Mengidolakan. Jadi Bapak, my parents. Oh. Ya pasti orang tua. Ya. Ya
Kenapa? Ya, mereka mendidik saya dari kecil sampai dengan sekarang. Bagi saya ya panutan saya ya orang tua. Oke. Gitu kan. Diajarkan bagaimana hidup yang sederhana, kan gitu kan. Diajarkan sebagai lelaki itu mandiri, yang pasti tidak menyusahkan orang lain. Jadi prinsip itulah kira-kira yang bisa saya pegang dari orang tua saya. Gitu. Ya. Jadi orang tua itu menjadi sosok yang ideal dan kita mencontoh langsung. Kayak Pak Ali ini dari ayah ya, melihat mendidik beliau sampai seperti ini tuh, dengan nilai-nilai yang ditanam sampai sekarang itu begitu. Iya, ini menarik sih Pak Roni, Pak DP. Kira-kira ada nggak Pak ya? Mungkin perkataan ayahanda yang mungkin sampai sekarang masih tertanam ya Pak. Ini kalau melakukan sesuatu ini ingat ini nih. Perkataan yang mungkin ya teringat lah Pak sampai sekarang gitu. Ya, yang pasti kan orang tua selalu mengingatkan saya itu bahwa kejar mimpimu gitu. Gitu. Jangan sampai kelak menyusahkan orang lain. Oke. Iya, itu aja yang selalu diingatkan sama ayah saya kan gitu kan gitu. Jadi dengan motivasi yang diberikan ayah saya itu saya berpikir kelak saya tidak akan menyusahkan orang lain. Gitu. Jadi harus lebih mandiri gitu. Itu Pak Bodri. Iya. Jadi kalau tidak bisa menyenangkan, setidaknya tidak akan menyusahkan ya Pak. Iya. Luar biasa. Nah, dari sosok ayah yang inspiratif dengan profil seperti itu, akhirnya strategi Bapak gimana tuh untuk mengikuti jejak beliau selepas masa SMA? Bapak ambil kuliah di mana? Ya, waktu itu sebenarnya pertanian ini bukan pilihan utama bagi saya. Gitu. Jadi waktu itu saya mencoba untuk kuliah di bagian pertambangan. Mengambil nembak pertambangan. Jadi saya ambil coba waktu itu pertambangan ITB. Wah, keren. Gitu. Ya, nah pilihan kedua baru di pertanian di Pajajaran. Oke. Tapi apa daya otak nggak sampai. Saya harus berjodoh dengan pertanian. Gitu. Itu udah garis tangan lah Pak Roni, Pak Depi. Bukan otak, bukan ya. Memang udah. Yang di atas itu kasih. Nah, ini jalur khususnya di sini nih, jalan pertambangan. Kalau pertambangan berarti nggak jumpa kita Pak. Iya betul. Nggak ada podcast kita ini Pak. Jadi pilihan pertama pertambangan ITB. Pilihan kedua pertanian di Universitas Pajajaran. Pajajaran Unpad. Berarti masuk tahun 2002 ya, 2002. Teman-teman, ini angkatan 2002 Unpad pertanian ini. Ali Imran. Mantap. Komen-komen Pak. Kalau ada komen. Follow, subscribe. Ya, jadi kawan ini. Nah, jadi kenapa ngambil pertanian Pak? Pertambangan ke pertanian itu kan agak jauh ya. Jauh. Ya itu yang saya sampaikan tadi bahwa pertanian itu coba-coba sebenarnya. Cuma coba-cobanya itu melihat lingkungan juga. Oh ini tetangga orang PTP. Oh ini kerja di sawit gitu kan. Kenapa rupanya kalau kerja di sawit? Apa yang Bapak lihat? Saya lihat oke juga gitu, matang juga gitu kan. Matang juga. Ada juga isinya kan gitu kan. Boleh juga lah ini kita coba kan gitu kan. Ya itu dasar saya memilih jurusan pertanian itu. Tapi pada intinya sebenarnya itu saya pilih hanya melihat dari luarnya aja, kulit-kulitnya aja. Sudah waktu pilihan itu sudah kebayang nggak tuh nanti mau berkarir di perusahaan sawit atau belum? Sama sekali belum. Dan bagaimana kehidupan kebun itu pada saat saya memilih jurusan itu sama sekali tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Jadi pertanian itu ternyata itu tidak identik dengan
petani saja gitu. Iya, betul Pak. Jadi bisa macam-macam. Ya, gitu ya Pak Godri. Iya, makanya nih perlu nih ada podcast Field Cup ini ya Pak. Jadi untuk merubah stigma-stigma yang orang belum tahu bahwa sebenarnya pertanian itu bisa bukan hanya di ya sawah dan lain-lain ya Pak, tapi bisa ya sukses seperti Pak DP. Jadi untuk sobat Fapa yang masih Gen Z nih Pak, yang baru tamat kuliah ya, jurusan pertaniannya ya ada di industri sawit ini juga cukup menjanjikan. Gitu, jadi jalurnya udah tepat lah. Gitu. Jalurnya ada tepat. Ya. Nah, jadi teman-teman ini biar nggak confusing, ini Pak Godri kadang-kadang nyebut Pak DP, Pak Ali. Maksudnya ini ada Pak DP ini gimana? Jadi DP itu sebutan bagi kita di perusahaan untuk menyebut jabatan ya. Iya. Jadi Direktur Plantation gitu. Nah, jadi ada juga Pak MK. Itu betul ya? Betul Pak. Nah, jadi MK itu manajer kebun dan seterusnya gitu. Jadi Pak DP, Pak Ali itu sama saja orangnya gitu. Iya. Nah, Pak Ali, waktu di jurusan pertanian itu Bapak berapa lama kuliah? Saya kuliah itu 4 tahun kurang 2 bulan gitulah. Wah, jadi saya salah satu laki-laki yang pertama lulus Pak Ron. Wah. Ya, jadi satu prestasi juga. Iya. Dimulai dari situ prestasi. Iya. Speednya on the track lah ya. On the track. Karena saya berpikir waktu itu ya saya jauh dari orang tua. Orang tua juga bagaimana caranya nggak membiayai dengan waktu yang panjang. Jadi saya harus berpikir ini harus cepat selesai. Gitu. Harus cepat selesai. Pertimbangannya supaya tidak menyusahkan itu. Iya. Semua on schedule lah, gitu. Ada yang ngulang-ngulang dikit tetap ada, tapi overall lancar. Iya. Kalau Bapak kuliah berapa? Kalau saya 4 tahun kurang juga Pak. 3 tahun 5 bulan saya udah tamat lah. S1. S1 betul Pak. S1. Iya. USU juga Bapak? Oh enggak Pak, saya Undri Pak. Cuman kalau USU itu beda lagi kalau di Riau Pak, bukan Universitas Sumatera Utara, tapi Universitas samping Undri gitu. Jadi ada rumah sakit jiwa gitu kan. Jadi kalau orang manggilnya kalau USU tuh kalau di Riau bukan itu. Bukan Universitas Sumatera Utara. Universitas samping Undri gitu. Iya. Nah, Pak Ali, jadi bisa ceritakan nggak Pak, exposure Bapak akhirnya ketika Bapak di momen seperti apa tuh Bapak udah mulai menempuh step karir di dunia sawit? Ya, ini pelajaran berharga untuk generasi-generasi kita sekarang juga ya Pak Ron ya. Betul. Jadi memang ketika saya selesai kuliah, yang pasti kan saya cari kerja dong, gitu. Iya, betul. Saya tidak pernah tahu ya, saya harus kerja di perkebunan kelapa sawit gitu. Jadi semuanya itu terkesan lebih coba-coba. Setelah selesai kuliah, coba sana, coba sini, semua dicoba juga kan gitu kan. Semua dicoba juga gitu. Jadi saya di awal itu dan tidak tahu. Yang pasti, ini perkebunan kelapa sawit. Kerjanya di dalam seperti apa ya saya nggak tahu. Gitu. Coba-coba. Iya. Jadi apa yang memungkinkan, pokoknya dites lah dulu. Iya. Jadi waktu Bapak berkarir di industri sawit, itu Bapak sebagai apa Pak? Masuknya bagaimana? Ya, jadi waktu itu saya setelah kuliah pulang ke kampung halaman, sempat pulang ke kampung halaman dulu kan gitu kan. Saya mencoba di satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara sana dan kebetulan lolos gitu. Sebagai asisten labeling. Berarti itulah awalnya Pak ini. Ya. Jadi saya training waktu itu di Pangkalan Kerinci di Riau. Di Riau. Di Pangkalan Kerinci di Riau. Disitulah awal saya
mengenal perkebunan kelapa sawit. Yang mana saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya nol, nggak tahu di dalam kehidupan perkebunan kelapa sawit itu seperti apa. Jadi untuk generasi-generasi sekarang ini yang memang dia sudah tahu perkebunan kelapa sawit, seharusnya dia itu lebih menang daripada saya. Iya. Gitu. Kalau saya memang pure sama sekali tidak tahu. Ini di dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit itu seperti apa sih? Jadi disitulah saya mulai. Gitu. Jadi mulai mengisi gelasnya itu justru setelah kuliah gitu ya. Setelah selesai kuliah. Ya. Jadi waktu itu juga memang pemikiran saya bingung juga. Bingungnya itu, ketika masuk, kehidupan kebun kelapa sawit itu seperti ini loh, kan gitu. Dan waktu itu hati saya juga menolak juga. Oh, jadi Bapak sempat menolak dalam artian tuh, wah, kok gini ya? Karena memang di kebun itu kita dididik dari awal itu disiplin. Bangun pagi. Kenapa harus bangun pagi ya? Karena memang pekerjaan itu dimulai dari bangun pagi, dari jam 4.30. Kan gitu. Jadi waktu training harus lari pagi di jam 4, dan semuanya harus jadwal itu lebih sistematis, nggak boleh telat. Itu sebenarnya di awal sangat menolak gitu. Ya ditambah lagi kehidupan kebun yang memang jauh dari keramaian gitu. Ya. Nah, jauh dari keramaian ini waktu Bapak masuk entry karir pertama, ini kebunnya mungkin bisa kasih gambaran Pak. Berapa jauh dari kota? Dari kota itu waktu pas saya training itu kurang lebih sekitar cuma setengah jam aja ke Pangkalan Kerinci. Tapi tetap jauh lah. Ya, tapi kan tetap waktu itu kan karena saya masa training kan kita kan dibatasi juga untuk keluar kebun itu gitu. Mungkin pada saat training itu Pak DP kira-kira pada saat menjalani itu mungkin biasa kan Pak Rudi seminggu 2 minggu awal kena jauh dari keluarga juga segala macam. Kira-kira ada kepikiran untuk apa istilah orang sini lari malam ya Pak? Ada nggak kepikiran kayak gitu Pak? Kepikiran lari malam nggak ada sih. Nggak ada ya Pak. Tapi memang agak down gitu. Agak downnya itu karena kita mungkin saya tergolong orang kota ya kan gitu kan. Biasa hiburan ini jalan-jalan kan gitu kan. Itu yang membuat saya sebenarnya agak down kan gitu ya kan. Dengan rutinitas yang memang sebenarnya itu ya tidak pernah saya lakukan, harus bangun pagi, lari pagi, semua lebih terjadwal lah kan gitu kan. Ya agak down kan gitu. Jauh gitu. Orang tua waktu itu kasih advice gimana? Enggak ada. Yang pasti ketika pesan orang tua itu ketika sudah kita tentukan pilihan ya jalan gitu. Jalan gitu. Dan tetap sebenarnya orang tua saya itu sampaikan bahwa jangan manja. Kan gitu kan, jangan manja kan gitu kan. Betul. Dan saya sebenarnya sudah mulai terbiasa juga tidak manja itu kan karena kan saya SMA kan sudah keluar juga kan gitu kan. Hanya rutinitas itu yang sebenarnya saya lihat ini kok keras gitu loh. Kan gitu kan. Kehidupan di kebun itu keras juga gitu. Ya, disitulah saya butuh penyesuaian yang cepat gitu. Ya. Keras dan disiplin. Ya. Nah, jadi ini salah satu keras dan disiplin ini skill dasar kayaknya Pak ya. Yang harus dimiliki seorang planter ya. Sama ada juga peribahasa kan Pak. Apa itu? Kalau udah berlayar pantang surut. Ya, jadi ke belakang. Pantang pulang. Pantang pulang. Nggak ada tuh lari-lari ajar malam. terus, pokoknya udah mana sampai mana juga gitu terus ya kan. Jadi lari-lari malam itu istilah apa itu? Itu banyak Pak. Banyak. Ya itulah. Makanya orang yang memang mentalnya nggak kuat itu emang ya nggak bisa di kebun. Makanya dia langsung memutuskan lari malam. Balik kanan lah. Balik kanan Pak. Tiba-tiba besok nggak ada. Karam kapal. Nggak kuat mentalnya. Kuat mentalnya. Berarti tadi satu Pak Rudi pelajaran awal nih harus bermental baja Pak. Iya. Itu modal awal. Modal awal khususnya untuk di kebun nih Pak. Iya. Nah, Pak Ali, jadi kalau tadi cerita-cerita kita tuh sebulan itu 3 minggu tuh Bapak bisa di kebun tuh ya.
Ya, keliling-keliling. bisa 1 bulan juga, bisa 1,5 bulan juga gitu. Tapi sebenarnya saya manage waktunya itu lebih ke ya udah ini satu region 2 sampai 3 minggu di balik Jakarta evaluasi, lanjut lagi Kalimantan Timur 2 sampai 3 minggu balik lagi. Nah, kira-kira gitu. Baru saja saya dari Riau. Nggak protes orang rumah tuh. Iya, saya baru mau nanya itu tadi, Pak. Gimana Bapak menyeimbangkan Ya, work life balance ini? Iya, betul. tetap harus ada keseimbangan antara pekerjaan dengan keluarga. Harus kan gitu kan. Dan komitmen juga harus dibangun. Oke. Saya mulai dari plantation control sampai dengan sekarang itu istri sama anak saya itu sudah terbiasa ditinggal. Oke. Karena saya terakhir di Kalimantan Barat itu plantation control itu kan juga tugasnya juga sudah berpindah-pindah juga, visit sana, visit sini kan. Tapi gitu. waktu itu istri sama anak ikut? Enggak. Enggak. Tinggal di kebun. Waktu itu di kebun ya. Sekarang kan ini kan posisinya kan ada di Jakarta kan, gitu. Jadi ya kasih pengertian gitu bahwa terkadang sering juga ditanya anak-anak saya juga yang ini udah usia 9 tahun kan anak saya kan gitu kan. Kok pergi-pergi aja kok? Nggak ada momen sempat Kenapa begitu? pergi-pergi aja kan gitu kan? Ya kita kasih pengertian. Nanti kalau nggak kerja pergi-pergi kita nggak bisa jalan-jalan ini kan gitu kan. Biar dia tahu bahwa sebenarnya kita kerja buat mereka. Tapi nggak ada momen-momen begitu nyampe itu dipanggil Om. Nggak ada ya. Jadi hampir. Ya memang ya itu tadi ya, bagaimana menyeimbangkan itu, bangun komitmen dan kasih pengertian itu menurut saya satu hal yang penting gitu ya. Yang penting pada saat saya di Jakarta seperti saat ini 1 minggu 2 minggu ya meskipun sebenarnya itu sedikit waktu juga. Pagi kerja pulang sampai rumah jam 7 kan gitu kan, jam 7. Ya paling 1 hari itu juga ketemu sejam 2 jam aja habis itu tidur. Gitu. Tapi berkualitas. Nggak selalu yang banyak itu berkualitas. Yes. Kadang banyak tapi main handphone juga, nonton. Kayak merasa tersindir saya nih, Pak. Jadi gimana Bapak menghabiskan waktu bersama keluarga itu secara berkualitas? Biasanya ngapain? Ya, ada acara rutin, misalnya setiap akhir pekan itu? Kalau waktu lebih banyak itu hanya di hari Minggu. Di hari Minggu kebetulan juga istri saya kan ada kegiatan juga sampai dengan hari Sabtu. Jadi family time-nya itu hanya hari Minggu aja. Nah hari Minggu itu ya tergantung ya situasi, kondisi kan gitu kan. Ketika kepengen jalan-jalan lebih jauh ya bawa Puncak ke Bandung, itu aja ke mall. Ya memang hari Minggu itu wajib untuk mereka karena memang nggak ada waktu lagi Pak Roni. Nggak ada waktu lagi, wajib gitu. Itu wajib untuk mereka kan gitu. Sorry, berarti istri Bapak bekerja juga? Ya. Ya, kerja. Oh. Senin sampai Sabtu setengah hari aja. Setengah hari. Oh, beliau dari Senin sampai Sabtu setengah hari. Setengah hari. Setengah hari pulang. Karena memang saya batasin. Boleh kerja, tapi yang waktunya setengah hari aja. Silakan dicari. Kan gitu kan. Ada komitmen ya, iya dong. Ya, kan gitu kan. Jadi setengah hari baru urusan gitu. Oke. Nah ini Pak Roni, Pak DP, ini kan tadi Bapak sampaikan ya dalam 1 bulan mungkin ya 3 minggu ya di kebun lah ya Pak. Nah kira-kira apa sih Pak yang menyebabkan sebenarnya kan di kebun kan ada Pak ada PC juga gitu, ada GM. Nah kira-kira apa sih Pak yang Bapak harus mengharuskan langsung terjun lah ke lapangan kira-kira? Iya, sebenarnya saya kan bagian dari tim, gitu ya. Nah, ketika saya memposisikan saya bagian dari mereka, bukan hanya sekedar jabatan aja kan gitu kan. Saya harus hadir dan membuat mereka merasakan bahwa kehadiran saya itu dibutuhkan, gitu, ya kan. Nah, makanya saya harus lihat mereka.
simpelnya kan seperti itu fungsi dari bagaimana visit saya ini kan gitu kan. Iya. Oke. Nah, jadi ketika mereka merasa ada kehadiran kita itu dibutuhkan sama mereka, menurut saya itulah tim. Kan gitu kan, sama-sama bekerja sama. Iya. Gitu Iya, kan? iya. Gitu. Jadi ya memang ya harus jalin komunikasi yang bagus juga sama mereka kan gitu kan. Karena memang di kebun itu kan bukan hanya perkara teknis saja kan gitu kan. Jadi lebih dari itu non teknisnya kan juga penting juga kan gitu kan. Bagaimana proses coaching itu dilakukan ke mereka kan gitu kan. Ya bagaimana mereka terbantu untuk mencapai target-target mereka kan kira-kira gitu. Oke, sebagai gambaran Pak, ini under supervisi Bapak itu struktur di kebun itu biasanya gimana Pak? Ya, di perkebunan itu di mana-mana hampir sama ya Pak Ron. Hampir sama. Jadi paling nama jabatannya aja yang biasanya berbeda itu. Oke, gitu. ya. Ya. Di lapisan terbawah di level staff itu kan tetap pasti ada asisten abdeling kan. Ada asisten abdeling, di atasnya ada askep, sampai pimpinan tertinggi itu di kebun itu namanya GM kan gitu. Ya, namanya GM. Nah, saat ini di masing-masing region itu kita ada yang namanya plantation control, artinya perpanjangan tangan saya di masing-masing region. Kira-kira gitu. Dan ketika fungsi mereka adalah hampir sama sebenarnya gitu ya. Kunjungan kebun per kebun kira-kira gitu. Ya. Nah, itu biasanya kalau di kebun itu aktivitas Bapak itu start mulai jam berapa tuh Pak? Ya, start itu saya kalau di kebun itu wajib bangun pagi. Kan gitu kan. Jam 5 harus sudah bangun. Di situ sudah mulai karena tidak ada orang kebun itu yang bangunnya itu siang. Gitu. Itu bukan orang kebun itu. Kan gitu kan. Udah dipatok ayam duluan. Patok ayam dulu. Jam 5 sudah beraktivitas gitu. Ya, jam 5 seluruh orang lapangan tuh udah keluar tuh jam 5. Pasti semua. Apa yang mau dikejar? Apa? Kenapa sepagi itu harus bergerak? Kenapa sepagi itu? Ini satu budaya ya pastinya ya Pak Roni ya. Budaya di kebun itu karena memang pekerjaan dimulai dari pagi hari itu yang pastinya pasti belum panas. Kan gitu kan pasti belum panas. Jadi dimulai dari pagi itu bisa biar lebih efektif dan efisien aja. Gitu. Nah cuman ini Pak Roni ini just info juga ini. Fun fact ya. Fakta di lapangan memang kalau Pak DP ini Pak seharusnya kalau udah di jabatan beliau kan nggak harus ya sampai belusukan, istilahnya belusukan ya Pak sampai ke dalam. Tapi kalau Pak DP memang beda Pak. Sampai ke dalam. Pokoknya sekian hektar pokoknya tembus lah. Maksudnya ya malah saya yang kewalahan gitu ngikuti kalau ke lapangan ikut beliau, malah kami yang kewalahan gitu. Malah Bapak yang berkeringat kayaknya. Ya, malah Pak DP yang semangat Pak daripada yang di lapangan itu Pak. Makanya saya agak ya salut lah Pak dengan Pak DP. Stylenya memang begitu Pak ya. Kalau ya memang begitu orang kebun gitu kan. Memang begitu orang kebun, makanya orang kebun itu harus selalu sehat gitu. Biar selalu lincah. Gitu. Saya istilah saya sama orang lapangan itu saya meskipun saya lebih tua dari mereka, secara fisik saya nggak boleh kalah sama mereka. Makanya harus dijaga terus. Kan gitu kan. Harus dijaga terus kan gitu. Dan nggak kalah juga sama mereka-mereka yang muda-muda itu, nggak kalah juga. Kan gitu. Apa ukurannya nggak kalah nih? Ukurannya nggak kalah. Ngos-ngosan di lapangan doang. Nggak, ukurannya nggak kalah itu, ya. Misalnya seperti apa? Bapak melihat usia boleh tua nih, atau usia boleh lebih senior, tapi secara fisik boleh diadu nih. Biasa Bapak ngelihat gimana Pak? Ya, kalau saya bagaimana saya tetap terus sehat dan lincah, pasti saya olahraga dong. Ya, pasti saya olahraga dong. Olahraga Bapak apa? Oh, saya olahraga itu jogging, lari. Ya, pasti fitness. Bukan lari malam kan? Oh, bukan. Gitu. Oke. Ya, itu olahraga saya dan itu rutin. Ya, dan itu rutin.
Iya. Mau saya di Jakarta itu rutin. Oh. Di kebun ya paling kadang yang di kebun paling sedikit molor-molor dikit lah. Tapi kalau misalnya saya di Jakarta itu pasti mau jam 8 malam, mau jam 9 malam saya pulang sampai rumah kan gitu kan harus olahraga. Oh. Iya. Jadi olahraga kalau di Jakarta apa, Pak? Gym. Oh, Gym dong. Kelihatan memang. Pasti. Agak berotot ya Pak. Strong. Bicep itu nggak bisa bohong ya. Iya dong. Ikut Pak DP malah saya yang kewalahan gitu Pak. Ampun Pak, ampun gitu kan. Kita ngos-ngosan lah udah. Tapi lagi proses Pak Dian. Proses Pak DP. proses. Nanti kita lihat. Entah sampai kapan. Nggak tahu, Pak. Jadi misteri. Iya. Tapi komitmen lah. Kodri di edisi kelima dia udah bisa turun berapa Kodri? Ya 5 kilo Pak, 5 Ya, kilo. Netizen Catat. 5 kilo. Edisi kelima ya? Oh gitu ya Pak. Edisi kelima ya Pak. Ya. Nah, kalau di kebun Bapak bagaimana menyeimbangkan dengan loading pekerjaan? Itu kan kalau mulai dari jam 5 pagi tuh kelar pekerjaan tuh bisa sampai jam berapa tuh? Oh nggak tentu Pak Roni. Ya rutinitasnya Pak kalau di kebun itu kita kerja sebenarnya istilahnya 24 jam. Istilahnya 24 jam. Oke. Itulah uniknya kita kerja di kebun. Gitu. Sama orang lapangan itu juga. Ada orang hamil jam 12 malam. Ya. Jadi harus keluar, dia harus punya tanggung jawab itu gitu. Jadi istilah kita itu kerja di kebun itu 24 jam. Ya, terutama ini di level-level pimpinan ya, Iya, harus standby Betul, terus. Betul. Nah, tapi rutinitas setiap hari itu kan biasanya kita dari lapangan itu pulang jam 5, jam 6, itu aja rutinitasnya. Gitu. Ya. Karena di lapangan itu ya kerjanya di situ, tinggalnya di lapangan, makanya kayak kata Pak DP nih, 24 jam standby. Harus standby. Iya. Nah, ini Pak DP kira-kira Pak ada ini nggak Pak selama berkebun, selama di kebun ya Pak ya? Kira-kira ada nggak ini pengalaman unik nih Pak? Tadi kan Bapak cerita ada yang lahiran gitu. Kira-kira selama ini ada nggak yang nggak terlupakan lah Pak? Ya, Iya. yang nggak Bapak lupakan ini. Saya harus pernah saya ingat ketemu dulu yang pasti banyak gitu kan. Yang pasti banyak ngurusin orang selingkuh kan gitu. Itu urusan kita. Loh, Iya, oh iya, kan iya, gitu kan betul, itu betul, urusan betul. kita. Ngurusin keluarga yang berantem kan gitu kan. Banyak Pak Kodri. Itu yang saya bilang tadi sebenarnya orang kebun itu asisten updrilling itu ya, itu sebenarnya dia bukan asisten updrilling saja, agronomi saja yang diurusin dia. Ya. Jadi sebenarnya banyak pekerjaan. Dia sebagai seorang dokter juga. Iya. Karyawannya sakit, tanggung jawab dia. Iya. Sakit apa? Paling tidak dia harus tahu. Iya. Kira-kira gitu kan. Terus dia mau buat rumah, berarti dia harus jadi arsitektur. Iya, Tahu iya. juga dia bagaimana ngerancang, kan gitu kan. Dan Iya. lain-lain banyak hal. Iya. Gitu banyak hal. Jadi memang kita harus serba tahu di kebun itu gitu. Iya. Bukan hanya sebatas teknis-teknis saja. Jadi bukan agronomi cara merawat tanaman, pupuk, panen. Bukan hanya sebatas itu. Hmm. Dan pada intinya sebenarnya ya untuk level-level staff itu kita bukan mengurusin sawit. Kita mengurusin orang untuk ngurus sawit, bukan ngurus sawit. Itu beda. Wah. Ngurus orang untuk ngurusin sawit. Iya. Jadi orangnya yang kita urus. iya. Jadi kehidupan yang diurus. Betul. Kehidupan. Hmm. Nah, ini kan Bapak sudah lama ya Pak ya berkecimpung di industri kelapa sawit ya Pak. Nah, kira-kira ada pernah nggak Pak ya kepikiran mungkin wah ini jenuh nih gitu, atau mungkin agak stres lah mungkin di suatu wilayah agak stres. Nah, kira-kira cara biar nggak jenuh dan stres manajemennya seperti apa nih kira-kira Pak Dipi? Iya, di kebun itu nggak lepas dari masalah. Disitulah kita dibayar. Iya. Kan gitu kan. Ya kan, kita dibayar ini kan untuk menyelesaikan masalah kan gitu. Jadi Ya, masalahnya sekarang bagaimana cara kita menyikapi masalah tersebut. Ya kalau orang menyikapi masalah dia langsung stres kan gitu kan. Ya berarti orangnya masalah. Kan gitu kan. Nah, cerita menyikapi ini kan sebenarnya kan ya ketika kita punya masalah sebenarnya itu peluang. Oke, Gitu. nah Itu menarik peluang. nih. Iya, Pak. Gitu. Ya. Jadi ada masalah, kita cara pandangnya perlu nih. Iya. Itu peluang. Peluang peluang. maksudnya gimana?
kita bagian dari masalah atau bagian dari solusi. Kan gitu. Oke. Nah, ketika kita bagian dari masalah, Itu masalah. kan gitu kan. Kita harus bagian dari solusi. Ya, itulah tugas mulai dari asisten upbuilding sampai ke saya ya. Bagaimana masalah yang kita hadapin itu dan solusinya apa? Itulah guna tim. Ya. Gitu. Itulah guna tim. Ya, sama-sama saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah itu. Masalah si asisten upbuilding, masalah saya juga. Gitu. Masalah saya juga gitu. Ya, gitu. Ya, jadi ini roadmap ya Pak, roadmap Bapak lah. Dengan pengalaman seperti ini, Bapak memandang Bapak seorang Ali Imran ini 10 tahun ke depan seperti apa roadmap Bapak? Pribadi, profesional? Pribadi, secara pribadi maupun secara profesional. Pribadi ya. Saya itu sebenarnya roadmap saya 10 tahun ke depan itu secara pribadi itu ya yang pasti finansialnya bebas, bebas finansial. Freedom ya. Iya Ada dong. financial freedom retire early atau gimana? Ini bahasa-bahasanya udah agak rumit ini Pak. Itulah pentingnya tadi itu generasi sandwich itu, gitu kan. Jadi sebenarnya kan generasi sandwich itu kan bagaimana kita menjembatani antara orang tua dan anak kan gitu kan. Jadi bukan dianggap sandwich itu sebagai beban, tapi ada kepedulian terhadap orang tua juga, anak juga. Kira-kira gitu ya Pak? Ya, jadi saya punya cita-cita 10 tahun ke depan itu saya udah umur berapa Pak Arwan? 54. 50? 50? Iya 50. Umur 50 udah mendekatin masa pensiun. Jadi target saya itu ya itu. Ya. Nah, saya punya target, saya tidak akan menyusahkan anak saya. Kan gitu kan? Iya. Oleh karena itu, saya harus bebas finansial dong, kan gitu kan? Tips sedikit sih sebenarnya, ya bisa menyisihkan pendapatan kita untuk diinvestasikan, gitu kan? Ya gaya hidup kan gitu kan? Kalau saya nggak mahal-mahal kali hidup, Pak Ron, nggak gengsian juga kan gitu kan? Nggak gengsian juga, bisa makan enak, bisa jalan-jalan ke luar negeri kan gitu ya. Gitu kan. Jadi ini kan berarti kita juga ini menerima gaji ya. Jadi istilahnya makan gaji juga nih. Gimana Bapak bisa kasih tips nih buat teman-teman juga yang di lapangan, mereka-mereka yang bekerja dengan income yang bulanan, ya kan, gaji itu gimana bisa roadmap-nya ke financial freedom itu? Iya. Apa yang bisa Bapak sharing di situ? Beberapa 1 tahun 2 tahun ini saya sebenarnya melihat fungsi saya itu bukan hanya teknis, gitu. Lebih dari itu sebenarnya yang saya tanamkan bagaimana memberikan wawasan mereka terhadap kesehatan dan keuangan, gitu. Sekali lagi sebenarnya saya yang bukan ahli-ahli sekali ya terhadap keuangan ini. Jadi saya pun juga bukan orang kaya, gitu kan gitu kan. Tapi 2 tahun ini saya mencoba belajar kedua hal tersebut untuk sharing ke teman-teman di lapangan semuanya gitu. Terhadap kesehatan dan keuangan kan gitu kan. Dari sisi kesehatan dulu. Ya, dari sisi kesehatan kan sebenarnya kan selalu saya sampaikan sama mereka itu jangan lupa olahraga kan gitu kan. Sesibuk apapun kita di lapangan harus bisa kita sempatkan kita olahraga. Gitu kan. Nah, saya kasih contoh juga ya, namanya saya pimpinan mereka lead by example kan, gitu. Nah, saya coba mereka saya ajak mereka, ayo sampai dengan saat ini semua orang Kaltar sama Kaltim itu belum ada yang bisa ngalahin saya push up. Saya mau kasih tahu sama mereka, di usia saya aja kalian kalah kan gitu kan. Poin yang mau saya sampaikan di sini sebenarnya kenapa saya menang dari kalian kan gitu kan. Karena saya memperhatikan kesehatan saya. Saya rajin jogging, saya rajin gym, saya makanannya saya jaga kan gitu kan. Karena memang rutinitas mereka dari pagi itu
sampai malam itu luar biasa Pak Ron. Kan gitu kan. Jadi memang ya jangan lupa makan vitamin, itu yang saya ingatkan sama mereka. Dari sisi finansial sebenarnya kenapa saya sharing? Karena saya bagian orang yang merugi juga pada saat waktu-waktu masih lajang. Oke. Kan gitu kan. Jadi perhatian saya sama mereka itu karena saya pernah ngalamin itu, jadi aduh jangan sampailah mereka kayak seperti saya mengelola keuangan pada saat lajang. Kan gitu kan. Nah, jadi ya berbagi sedikit bagaimana menginvestasikan pendapatan kita, kan gitu kan. Tapi sebenarnya masalah investasi ini adalah masalah komitmen saja. Gitu. Masalah komitmen saja, kan gitu kan. Kenapa? Ketika kita sudah komitmen, punya niat setiap bulan harus menyisihkan uang untuk investasi, kan gitu kan. Ya disiplin aja, cuma itu aja. Ya betul. Cuma itu aja, nggak ada yang lain, kan gitu kan. Apalagi di zaman sekarang ini komunikasi, informasi semua udah canggih nih, kan gitu kan. Semua bisa kita pelajari, kan gitu. Kapanpun, kan gitu kan. Real time, gitu loh. Kan jadi gitu. Saving itu menjadi penting ya. Iya, gaya hidup. Iya, kan itu gitu. pengaruh Gaya kepada hidup, gaya kan hidup. gitu kan. Gaya hidup. Karena memang hidup ini yang besar gengsinya sebenarnya. Iya. Kan gitu kan. Kalau saya sih sebenarnya mudah-mudahan enggak lah. Kan gitu kan, peduli amat dengan gengsi, kan gitu ya kan. Peduli amat, kan gitu kan. Yang penting cukup aja yang saya bilang tadi Pak Ron, kan betul, gitu kan. betul. Iya kan? Cukup makan, anak-anak pendidikannya cukup, yang pasti cukup lah untuk luar negeri. Jadi status Pak DP sekarang luar negeri terus nih Pak. Minggu ini ke Singapura, minggu depan Hong Kong. Ya, karena memang strateginya ada begitu. Iya. Jadi bukan sesuatu pemborosan, karena ada strategi untuk menuju ke situ. Tapi ingat loh, kan gitu kan. Ketika kita punya tujuan jalan-jalan ini ya, kita harus bisa ukur juga bahwa kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Ngapain dipaksakan, kan gitu kan? Karena memang jalan-jalan di tetangga sebelah aja kalau itu membuat kita bahagia, kenapa enggak? Kan gitu kan. Jadi harus disesuaikan lah. Dan terukur lah ya Pak DP. Saya menarik nih. Saya tadi pagi tuh perjalanan itu saya ada dengar satu nasihat. Saya lihat kan bagus juga. Dia bilang begini, Pak Ali, Pak Kodri, menjadi milioner itu gampang. To be a millionaire itu is easy. Tapi ketika mempertahankan sebagai milioner itu baru sulit ya Pak. Sulit mempertahankan. Kenapa? Sudah pengaruh ke gaya hidup tadi tuh. Jadi penting untuk saving lah Pak ya. Saving terus boleh spill juga nih Pak. Instrumen investasinya yang tidak konvensional nih apa nih Pak? Ya banyak lah Pak Ron ya. Banyak lah gitu ya. Gitu. Kalau saya kan sebenarnya simpel aja lah, kan gitu kan. Yaitu ya mana saham-saham yang menarik, kan gitu kan. Ya terus ya apa namanya, obligasi-obligasi gitu kan. Ya yang penting sebenarnya kan saya udah sampaikan, semua investasi itu sebenarnya bagus saja. Yang penting bagaimana kita disiplin menyisihkan apa namanya pendapatan kita setiap bulan. Niat kan gitu kan. Niat kan gitu. Kenapa? Karena kita nabung satu bulan 50.000 itu kalau niatnya benar aja ya bagus juga kan gitu kan. Gitu. Niatnya sekarang seperti apa, disiplin atau enggak? Konsisten menyisihkan gitu ya. Karena memang kita yang dari gaji ini apa namanya, stream income kita tuh ya dari gaji. Jadi kalau mau investasi ya harus saving. Kadang-kadang Pak Ron, saya begitu perhatiannya sama tim-tim di lapangan itu bahwa mereka kalian kerja dari pagi sampai malam capek kan gitu kan. 5 tahun, 10 tahun, nggak tahu 20 tahun kan gitu kan. Kalian investasi selama kalian bekerja, ada yang kalian tunggu gitu. Jadi kalian kerjakan itu kalian nggak sia-sia gitu. Nah artinya apa? Artinya kalian pun bisa semangat bekerja juga. Terus semangat bekerja juga. Oh iya, tabunganku udah sekian ya kan gitu kan. Semangat bekerja. Ada yang ditunggu mereka. Nah itu yang saya rasakan. Yang saya bagi sama mereka, bahwa jangan jadi seperti saya masalah keuangan ini. Baru melek itu beberapa tahun ke belakang aja. Gitu. Jadi belajar dari pengalaman. Memang Bapak
sebelum investasi gimana? Apa itu? Pengaturan keuangannya? Pengaturan keuangan ya? Ya, pengaturan keuangan. Sehingga ini teman-teman bisa belajar juga nih, kayak kata Pak Ali, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, sebenarnya teori dasar ya banyak buku lah ya. Saya juga sebenarnya beberapa 2-3 tahun ini coba-coba baca-baca buku juga. Baca buku tentang investasi. Gitu. Tapi pada intinya yang saya pelajarin itu sebenarnya nggak canggih-canggih, Pak Ron. Kenapa nggak canggih-canggih? Ujung-ujungnya apa? Ya, berapa yang kita sisihkan? Gitu kan? Berapa banyak yang kita sisihkan? Itu dasar. Kan gitu kan? Itu dasar gitu. Nah, artinya kalau Bapak bertanya tadi bagaimana caranya mengatur itu gitu kan? Di buku itu selalu mereka tulis, oh iya 50, 30, 20 gitu-gitu kan gitu kan. Itu teori aja, Pak. Kan gitu kan. Itu teori aja. Yang pasti oke, ini buat pendidikan anak, kan gitu kan. Buat sehari-hari, kan gitu kan, buat sehari-hari. Ya itulah yang rutin kan gitu kan. Itulah yang rutin. Masa dengan pendapatan yang secukup ini istri saya harus beli tas Hermes katanya, nggak mungkin, kan gitu kan, nggak mungkin, nggak cocok juga, jadi harus disesuaikan juga, kan gitu kan, harus disesuaikan juga, kan gitu kan, ya, jadi artinya apa, ya, ada kita hidup ya berdasarkan kemampuan kita lah, kan gitu kan, masa harus dipaksakan, sehingga ada yang bisa kita sisihkan, gitu. Jadi ini pengalaman yang menarik juga nih. Jadi kita itu bekerja, jangan lupa juga 2 hal. Kesehatan fisik, juga kesehatan keuangan. Nah, Pak Ali, Bapak berarti kalau di sedikit flashback, Bapak sudah berapa lama di FAPA ini, Pak? Di FAPA saya sudah 11 tahun. 11 tahun ya? Ya, tahun ini saya 11 tahun. Saya mulai 2014 Januari. Kok 2014? Ya 2014 ya? Ya, sudah Januari. Ya. Januari berarti jalan 11 tahun ya? Ya, jalan 11 tahun. Jalan 11 tahun. Nah, Pak, tentu sebelum itu seperti Bapak cerita tadi di pengalaman sebelum-sebelumnya, sampailah mau 11 tahun ini, apa menurut Bapak ini FAPA ini tidak ada duanya di sisi apa ini, Pak? Yang Bapak lihat, memang FAPA Agri ini terbaik lah di sisi ini gitu kan, Pak? Iya. Tentu ada plus minus lah ya. Tapi maksud saya dari sisi jam terbang Bapak, akhirnya Bapak bisa lihat, memang perusahaan kita ini oke nih. Dari sisi apa? Selama karir saya ini saya 2 perusahaan. Gitu. Oke. Mudah-mudahan ini perusahaan terakhir. Mudah-mudahan. Ya. Satu hal yang saya dapat ya dari Papa ini, bahwa budaya kerja kita itu mulai dari atas ke bawah itu kekeluargaan. Gitu ya, kekeluargaan. Artinya apa? Sama rasa, apa istilahnya Pak Roni? Sama rasa satu. Ya sama rasa lah kira-kira gitu. Sama rata sama rasa. Sama rata sama rasa. Kan gitu kan? Gitu. Saya melihat adalah masalah di bawah itu masalah kita gitu. Ya. Jadi itu yang saya nilai. Oke, kalau kamu tidak bisa kita ajarin. Kan gitu kan. Ketika kita ajarin, ketika kita sudah ajarin, kamu lakukan. Kan gitu kan. I do, you see. Kan gitu kan. You see, I do. You do, I see. Iya, betul. Itu yang saya lihat kan. Coba ulang. I do, you see. Saya lakukan nih, kamu lihat dulu. Example. You do, I see. Kamu lakukan, saya lihat. Itu yang saya perhatikan di tempat kita ini, sama rata sama rasa. Kan gitu kan. Jabatan jabatan kan gitu kan. Kita tidak terlalu peduli dengan jabatan. Yang kita peduli adalah apakah kita
bekerja sesuai dengan job desk kita yang sudah diberikan. Kan gitu ya kan? Diberikan. Jadi oke, ini kita papa, ini keluarga ya, kita harus buat yang terbaik. Sehingga tugas kita adalah membuat lingkungan kerja kita itu nyaman. Membuat lingkungan persahabatan itu nyaman. Itu tugas sebagai seorang pimpinan. Membuat lingkungan nyaman, membuat pekerjaan kita itu nyaman. Sehingga mereka pun enjoy melakukan pekerjaan itu. Istilah papa kita itu adalah enjoy your work gitu. Artinya apa? Enjoy. Senang kan, Pak? Oke. Your kita work, senangi pekerjaan kita. Nikmati. Betul Pak ya, betul ya. Saya agak takut salah di Tapi nggak terasa kita Pak ya, karena sangat asik sekali nih kita berbincang dengan Pak DP ini. Sudah sampai 1 jam. Jadi ini Pak Ali, kita juga banyak menerima masukan ini, banyak menerima pertanyaan juga dari netizen yang budiman, ya, Pak. Melalui akun kita, Instagram kita @fabagriofficial. Ini kita akan pilih 3 pertanyaan dari netizen, dari teman-teman sobat Fapa, untuk kita langsung tanyakan ke Pak Ali. Iya, teman-teman yang terpilih siap-siap, nanti kita DM untuk hadiahnya ya. Oke. Pertanyaan pertama nih, Pak Ali. Dari Diki. Waduh, banyak Pak ya. Berapa kali tuh Pak? Nanti dihitung aja lah. Oh ya gitu Pak ya. Bagaimana cara Fapa bisa beradaptasi dengan zaman yang serba teknologi seperti saat ini? Ada artificial intelligence, mobile aplikasi, kemudian digital lah semuanya. Ini gimana Fapa beradaptasi dengan ini? Supaya sejalan dengan konsep 3C kata beliau, cost, crop, collision. Bapak bisa elaborate nih, maksudnya gimana? Yes, ya. Bapak pernah baca buku Who Moved My Cheese? Who Moved My Cheese, yes. Who Moved My Cheese, gitu kan. Pada intinya itu adalah cerita orang yang tidak mau berubah, dia akan mati. Kira-kira kan gitu. Kan gitu kan. Cerita si Snips, Curry kan gitu kan. Betul. Ham kan gitu kan. Jadi mereka punya karakter yang berbeda-beda kan gitu. Jadi teknologi ini kan sebenarnya kan adalah perkembangannya cukup pesat gitu. Ya kan? Nah, jadi kita memang juga harus bisa berubah juga. Nah, di Papa sekarang kita sudah mulai EPCS, pakai perhitungan buah itu semua sudah digital semua, kan gitu kan. Artinya apa? Kita di Papa terus belajar terhadap perubahan tersebut. Kalau enggak kita akan mati. Kira-kira gitu. Nah, terkait bagaimana konsep dari 3C dengan perkembangan teknologi ini kan gitu kan. Ya saya pikir ya konsep 3C itu kan yang paling penting itu bagaimana kondisi dulu diperbaiki kan gitu kan. Nah, memperbaiki kondisi dalam kaitannya teknologi ini memang kita belum terlalu banyak ya kan gitu. Tapi memang sebenarnya sudah uji coba juga pakai drone kan gitu ya kan. Ya kira-kira jadi tapi memang belum ketemu pola yang memang lebih efektif dan efisien kalau misalnya kita kaitkan hubungan teknologi ini terhadap 3C ini gitu. Tapi pada prinsipnya ya kita terus punya pemikiran berubah ke arah yang lebih baik. Betul. Ya. Sip. Nah, terus ini pertanyaan berikutnya ini, Pak Ali. Dari Khalid_Suni_Ware. Ware tulisan Ware. Khalid, Pak. Khalid. Ini pertanyaannya menarik nih, Pak Ali. Gimana, Pak? Kenapa ya Fapa itu lebih banyak merekrut staf lapangan yang fresh? Fresh itu fresh graduate maksudnya. Fresh graduate, Pak. Belum ada pengalaman kerja dibandingkan dengan staf kebun yang sudah punya pengalaman kerja di kebun-kebun lain. Iya. Kita sebenarnya kenapa lebih suka karena kita mau proses
kaderisasi dari bawah itu, gitu. Ya, proses kaderisasi dari bawah itu. Kalau saya berpikir orang yang fresh itu sebenarnya mudah dibentuk, gitu. Sebenarnya saya lebih suka juga gitu mengajarin orang-orang muda untuk menjadi calon-calon pemimpin ke depan, gitu. Bukan berarti sebenarnya kita juga tidak ada rekrut dari luar juga ya, gitu. Tapi memang secara kebutuhan kita, ya, secara kaderisasi kita ke depan, fresh graduate itu menurut saya itu lebih menjanjikan, gitu ya. Orang yang masih nol, ya, terus dengan telaten, dengan penuh kesabaran kita mengajari mereka, itu menurut saya jadi kepuasan tersendiri. Gitu. Ketika orang berhasil dari nol sampai ke titik tertingginya, itu menjadi kepuasan tersendiri. Itu sih. Gitu. Gitu. Ditambah lagi ini bisa begitu tuh karena environment-nya juga mendukung. Kayak kata Pak Ali tadi tuh, I do, you see, ya kan? You do, I see. You do, I see. Jadi learning organization. Jadi belajar terus tuh. Nah, oke. Jadi yang fresh graduate, welcome ya. Welcome, siap-siap. Siap-siap. Pokoknya siap-siap masuk ini. Ya. Dan juga bukan berarti yang experience itu tidak ada kesempatan. Oh iya, betul. Selama fit profilnya dengan environment yang ada di Papal. Kira-kira gitu ya. Ya, tidak menutup kemungkinan dong, kan gitu kan. Artinya tetap kalau misalnya ada yang qualified kita rasa dari luar, ya kita tetap gitu kan, tetap lihat juga gitu. Oke. Ya, ini pertanyaan terakhir sesuai yang tadi kita sampaikan, 3 penanya yang kita pilih. Dari Johan, ini akunnya bener gak nih? Johan 464646. Wah, nomor apa itu, Pak? Nomor ini bahaya ini. Iya. Dia bertanya gini, Pali. Pak, saya lulusan S1 ekonomi, apakah bisa menjadi asisten lapangan? FAP selalu membuka program training FAT. FAT itu berarti Field Assistant Training. Tapi tidak untuk S1 ekonomi. Apakah harus ada orang dalam? Ini kata ada itu ya, ordal. Pertanyaannya unik juga nih. Kan gitu, pertanyaannya unik juga gitu. Ya, asisten updeling itu sebenarnya basicnya itu dari pertanian. Basicnya itu kan. Nah, itu persyaratan utama gitu. Tapi kalau ditanya apakah orang ekonomi dan bidang-bidang yang lain itu tidak bisa bekerja sebagai orang lapangan, jawabannya no. Oke. Tetap ada kesempatan. Kenapa? Ya. Tadi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya ya proporsi kita itu lebih bagaimana kita mengelola orangnya. Kan gitu ya kan. Jadi mau dari bidang apapun, kalau dia punya tekad dan punya kemauan untuk belajar di sawit, ya itu saya bilang peluangnya sama. Peluangnya sama, gitu. Peluangnya sama. Sampai dengan sejauh ini banyak juga kok. Ada juga asisten-asisten updeling kita yang dari ekonomi, dari akuntansi, ada. Jadi perhotelan ya, Pak? Ada. Ada perhotelan juga ya? Ada, Pak. Gitu. Tapi memang dia coba meniti dulu dari bawah, dari dia perlu kerja keras lebih lah. Kan gitu ya kan. Karena memang ya persyaratan utamanya kita memang dari pertanian gitu. Betul. Gitu kan. Karena basicnya di situ gitu. Jadi jawabannya bukan tidak bisa. Selama Anda mampu dan selama Anda ingin belajar, semua bidang pasti bisa digabung. Oke. Semoga terjawab tadi ya, Pak. Pak Johan 464646. Iya. Semoga tadi Pak Diki dan Pak Khalid ya. Dan Pak Johan terjawab lah dengan dari. Iya. Dan untuk 3 nama yang terpilih ini nanti kita hubungin dari tim kita untuk mendapatkan hadiah hingga jutaan rupiah. Menarik sekali nih. Iya. Nah, Pak Ali, ini kan lagi ramai tentang isu-isu negatif tentang sawit ya.
isu kerusakan lingkungan, isu tentang eksploitasi. Gimana Bapak melihat isu-isu ini dalam konteks strategi FAP Agri menghadapi hal-hal yang begini? Iya. FAP Agri kan juga sudah sertifikasi, ya, sertifikasi ISPO, ya. Nah, artinya kan sebenarnya terkait kepatuhan dari program-program itu pasti kita sudah jalankan, gitu, ya. Nah, hal-hal tersebut kan sebenarnya ya menjaga hubungan sosial, kan gitu kan, menjaga hubungan sosial bagaimana hidup berdampingan terhadap masyarakat, ya, melalui program-program CSR, yaitu tetap harus dijalin dengan baik, gitu. Oke. Jadi sampai dengan sejauh ini sih sebenarnya ya untuk FAP Agri juga kita ada CSR, bantuan, pipa, penyaluran pipa air untuk masyarakat, ya, income activity itu kalau nggak salah, batik, kan gitu kan, batik. Ya banyak hal yang sudah juga kita lakukan di FAP Agri. Oke, ini pertanyaan terakhir, Pak Godri, Pak Ali nih. Pak Ali, dengan segala pengalaman Bapak, dengan segala cerita kehidupan yang Bapak alami sampai sekarang ini, kalaulah boleh Bapak memberi nasihat kepada seorang Ali Imran di usia 10 tahun, apa yang ingin Bapak sampaikan? Iya. Nasihat seorang Ali Imran dulu waktu umur 10 tahun. Kira-kira jika Bapak mampu untuk memberikan itu, apa yang mau Bapak sampaikan kepada Ali Imran? Kalau saya sebagai laki-laki itu tidak boleh manja, gitu, ya. Sebagai laki-laki itu harus mandiri, kan gitu kan. Jadi ketika kita tidak manja dan ketika kita sudah bisa mandiri, saya yakin semua mimpi-mimpi kita itu pasti bisa kita capai, pasti, gitu. Iya. Luar biasa ini. Luar biasa, Pak. Jadi ada teaching point banyak yang kita dapat ini, Pak Godri. Iya. Jadi gelas ini tadi kosong, ini udah, ini penuh ini dengan lesson learned dari Pak Ali Imran ini. Iya. Nah, teman-teman, sebagaimana konsep podcast kita, Fill the Cup, kita terus mengisi gelas kosong kita dengan kita mengundang narasumber-narasumber berikutnya di sesi-sesi podcast berikutnya. Sampai ketemu di sesi berikutnya.